Bacaan dan renungan Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Minggu 5 April 2020. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun semakin keras mereka berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia.
"Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah
Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapa, Mama, kakak adik, saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Hari ini, Gereja Katolik sejagat merayakan perayaan Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun, mengenangkan sengsara Tuhan. Dan dalam perayaan liturgis, terdapat dua bagian bacaan Injil yang menurut saya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada teks bacaan Injil bagian pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dieluk-elukan sebagai seorang yang diberkati. Maka dalam teks bacaan kita menemukan ungkapan bahwa Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Namun sekalipun demikian, yang menjadi kejanggalan bagi saya adalah bagaimana mungkin seorang raja atau seorang yang diberkati menunggangi seekor keledai. Padahal seorang raja mestinya menunggang kuda yang disimbolkan sebagai keperkasaan dan kekuasaan. Di samping itu, dalam teks bacaan Injil bagian kedua yang telah diperdengarkan kepada kita tadi, mengisahkan tentang bagaimana seorang Yesus yang diadili karena dianggap melabelkan status raja pada dirinya sendiri. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan, "Engkau sendiri mengatakannya," dan ungkapan itu diungkapkan kepada Pilatus ketika Pilatus mempertanyakan status raja dalam diri Yesus. Sepintas atas jawaban inilah Yesus dijatuhkan hukuman mati dan Barabas dibebaskan. Bapak, Mama, kakak adik, saudara dan saudari yang terkasih. Sepintas permenungan singkat ini saya garis bawahi tentang keledai dan Kristus yang divonis hukuman mati. Dalam teks bacaan Injil tidak diterangkan bahwa Yesus meminta dua orang muridnya untuk menyiapkan kuda untuk ditungganginya, tetapi ia meminta mereka untuk menyiapkan keledai. Mengapa mesti keledai? Apakah dengan keledai perjalanan Yesus menuju Yerusalem akan lebih cepat dan aman? Apakah Yesus mau menunggangi keledai dengan alasan demikian? Apalagi Yesus adalah anak Daud yang kedatangannya diberkati dalam nama Tuhan. Bagaimana mungkin seorang raja menunggangi seekor keledai? Umat Allah yang dicintai Tuhan, keledai adalah simbol kelemah lembutan. Keledai adalah tipikal hewan yang kekhasannya adalah penurut dan setia. Selain untuk menggenapi firman Tuhan sesuai dengan teks bacaan Injil, keledai dipilih untuk menegaskan betapa karya dan tugas yang Yesus jalankan untuk pewartaan kerajaan Allah adalah dengan kelembutan dan penuh dengan kasih. Dan sekalipun dieluk-elukan sebagai raja yang mestinya berkuasa atas semua ciptaan, Tuhan Yesus senantiasa menjalankan rencana Allah dengan kelembutan dan kasih.
Perjalanan Yesus tidak saja berujung pada eluk-elukan ketika ia masuk ke Yerusalem. Penghakiman karena pelayanan kasih yang dijalankannya, dipoles dan diproses bahkan sampai ke tangan wali negeri yakni Pilatus. Yesus ditukar dengan 30 uang perak oleh orang dalamnya yakni muridnya sendiri. Dan bukan hanya itu, kelembutan dan kasih yang Yesus miliki dipolitisir hingga dibebaskannya seorang Barabas. Papa mama, kakak adik, saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Melihat perjalanan Yesus yang demikian, bahkan sampai pada peristiwa disalibkannya di kayu salib, maka adalah baik jika Anda dan saya melihat diri sebagai manusia yang hidup pada zaman ini. Apakah Anda dan saya sudah dengan setia, lembut, dan kasih menjalankan semua hal dalam kerja dan karya hidup kita setiap hari? Apakah Anda dan saya sudah menjadi rendah hati ketika mendapatkan kepercayaan, kemapanan, prestise, dan jaminan hidup? Apakah Anda dan saya sudah menjadi orang dalam seperti Yudas Iskariot yang karena ingin makan enak dan lain sebagainya terpaksa meninggalkan kedamaian dan kasih? Ataukah kita seperti Pilatus yang karena takut dengan jabatan sebagai wali negerinya nantinya digonggong dan dipertaruhkan, terpaksa mengadili dan cuci tangan? Apakah Anda dan saya sudah menjadi seperti Barabas yang tertawa melihat Yesus karena menggantikan posisinya? Mari kita sebagai orang Katolik yang mengenal kelembutan dan kasih Yesus, terutama dalam masa-masa suci ini, menggali diri kita, terutama melihat potensi-potensi baik yang ada dalam diri kita untuk kemudian diwartakan kepada semua orang di sekitar kita. Mari kita menjadi baik karena Tuhan itu baik. Mari kita menjadi lembut karena Tuhan itu lemah lembut. Mari kita mewartakan sebuah kasih karena kasih itu baik dan lemah lembut. Semoga Tuhan memberkati.